Oke, kita mulai saja ya karena saya jam 9 apa mengisi workshop ya. Jadi nggak apa-apa, nanti saya bilang bahwa asisten saya mulai dulu. Oke. Ya, jadi hari ini kita mulai saya berarti berapa kali lagi ya? Tinggal berapa kali lagi terkait dengan geomorfologi ini ya. Jadi hari Rabunya ketemu di geologi teknik, mungkin saya 2 kali lagi. Setelah itu beralih ke Warnani dan kita akan menyelesaikan di mata kuliah geomorfologi ini. Oke, kalau kembali kita refresh dulu ya. Kuliah geomorfologi ini kan ya secara bahasa geo, morfo, dan ologi ya. Nah, yang dipelajari kan saya lihat Bu Nani sudah menjelaskan mengenai bentuk lahan ya. Berarti kalau secara bentuk lahan itu kan yang dipelajari perbukitan, lembah, dataran banjir, sinkhole, moraines, dan lainnya ya. Kemudian biasanya kalian itu menggunakan Widyatmanti ya. Menurut Widyatmanti bla 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 dan seterusnya ya. Nah, itu adalah landformnya ya. Jadi bentuk lahannya. Ada lagi landscape ya. Nah, dari landscape itu yang sebetulnya kalian gabungkan perbukitan kars, perbukitan vulkanik, perbukitan denodasional karena itu kan kalau membuat peta geomorfologi ya, perbukitan kars, perbukitan denodasional, definisi perbukitannya itu dari landform, dari bentuk lahannya, digabungkan dengan landscape-nya ya, kars dan seterusnya. Oke, nah hari ini kita membahas mengenai sistem sungai ya. Jadi kalau kalian mempelajari di geomorfologi di pelayaran apa, dendritik, paralel, terus trellis, terus apa, subangular, terus radial, terus multibasinal, terus dan sebagainya ya. Nah, poin-poin itu yang kemudian kita bertanya. Jadi pertanyaan pada kuliah kita hari ini ya, apakah yang disebut dengan proses fluvial itu? Kita bicara fluvial ya, karena kita banyak bicara di sungai. Apakah yang disebut dengan proses fluvial? Nanti misalkan salah satunya kalau kita pelajari, adakah hubungan antara pola aliran dendritik ya terhadap misalkan dari aspek kebencanaan, peluang kejadian banjir itu misalnya. Ya. Dan kalau kita bicara proses sungai, ya, dan kita tahu bahwa di dalam geologi kan ada berapa gaya? Ada 2 ya, eksogen dan endogen. Nah, ketika kita bicara eksogen, salah satunya adalah fluvial proses ini. Jadi bagaimana sungai itu berproses. Kenapa sungai sekarang jadi bermeander? Kenapa di situ ada beting sungai, di situ ada oxbow-lake dan seterusnya. Itu yang kita pelajari hari ini ya. Tiga proses utama yang terjadi dalam sungai ya. Kita tahu bahwa pertama erosi, kemudian dia transportasi, kemudian dia akan mengalami pengendapan ya. Jadi erosi, transportasi, sedimentasi. Kenapa kita tidak sebut sedimentasi? Jadi bukan sedimentation in general, tapi lebih kepada deposition ya. Nah, kalau kita bicara batuan sedimen atau kita bicara proses sedimentasi adalah proses apa? Tadi lagi itu stratigrafi. Di situ ada proses yang disebut dengan apa? Pemadatan ya, ditekan, dipadat, kemudian dipadat tadi itu. Nah, sementara kenapa disebut deposition ya lebih banyak, jadi di dalam definisi
proses sungai itu lebih dikenal dari proses deposition dibandingkan dengan sedimentasi. Karena proses erosi itu memindahkan satu material dari satu tempat ke tempat lain. Nah, ketika dari tempat tersebut pun dia bisa jadi terpindahkan ke tempat yang berbeda lagi. Makanya prosesnya itu masih proses deposition, jadi belum sampai betul-betul berhenti atau belum betul-betul tersedimentasikan. Makanya lebih dikenal dengan istilah deposition tadi itu. Oke. Nah, kita pertama berangkat dari poin yang pertama ya. Apa yang dimaksud dengan erosi sungai ya, kira-kira gitu. Apa yang dimaksud dengan erosi sungai atau bagaimana sungai mengalami erosi. Nah, itu kira-kira ya. Way of erosion ya. Bagaimana sungai mengalami erosi. Ya. Ya tentu saja yang pertama itu apa yang menyebabkan erosi sungai. Gitu ya. Apa yang menyebabkan erosi pada sungai. Nah, salah satu, bukan satu-satunya penyebab erosi sungai itu adalah air ya. Air. Jadi makanya disebut di sini hydraulic action ya. Jadi terjadinya erosi pada sungai tersebut ya. Kemudian ya hydraulic action itu prosesnya ya. Tetapi apa yang menyebabkan tadi itu adalah tekanan aliran air ya. Jadi air itu kalau air di dalam botol airnya diam, tapi kalau dalam sungai dia akan bergerak mengikuti gravitasi kira-kira. Nah, pergerakan air di gravitasi itu sebetulnya memiliki gaya dorong air ya. Gaya dorong. Jadi kalau nanti misalkan membuat dalam satu pemodelan katakanlah model badan bendung itu ada disebut dengan hydrostatic water pressure, tekanan hidrostatis atas air tadi itu. Sederhananya kenapa bendungan bisa jebol ya kira-kira itu. Karena di situ ada hydrostatic pressure tadi itu. Nanti biasanya banyak dipelajari oleh teman-teman sipil yang bicara hidrolika sungai. Jadi kalau hidrolik itu hidrolika sungai. Jadi aksi hidrolik itu adalah proses hidrolika. Hidrolika itu berarti air. Ya, hidrolik dia mendorong, ada gaya di situ yang kemudian dihitung dengan berbagai persamaan dan menyebabkan air mengalir. Dan dua-duanya bisa berkebalikan. Air mengalir akibat tekanan hidrolik atau tekanan aliran air bisa menyebabkan tekanan hidrolik. Oke. Yang kedua itu abrasi ataupun correction ya. Dan apa yang terjadi di situ itu load of river. Jadi karena air mengalir tadi itu ya, maka butir-butir material yang ada di dalam sungai dia tergeserkan. Nah, pada saat dia tergeserkan tersebut, maka dia menjadi load beban dasar sungai ya. Bergeser, mendorong, maka terjadi sungai ya. Jadi ini prosesnya. Nanti kalau dihubungkan dengan kenapa pola yang dendritik ada di situ, kenapa ada di situ, proses ini kan sebetulnya berpengaruh ya. Nah, itu yang kita bisa terjemahkan pada debit sungai. Apakah kenapa sih ada dendritik? Yang kita lihat nanti, kalian kemarin sudah ketika saya diminta membaca untuk pelapukan. Jadi kalau kita nanti bandingkan sungai pada batuan yang segar dibandingkan dengan sungai pada bagian yang lapuk ya, mana yang akan banyak mengalami proses abrasi kira-kira. Jadi pelapukan itu sendiri yang kemudian salah satu sumber dari material yang diendapkan di sungai tadi itu ya. Jadi pertama hydraulic action, yang kedua abrasi atau corrosion. Kemudian yang ketiga ya attrition ya. Jadi rock fragment rub and hits against each other. Jadi tadi seperti saya sampaikan, begitu dari tebing sungai dia lepas materialnya, maka kemudian dia akan menabrak bagian yang ada di depannya. Akibat tabrakan itu didorong oleh air, dia akan terus mengalir ke arah hilir ya, ke arah yang lebih rendah. Semua itu bergabung terus. Nah, tapi tentu juga ya tidak semuanya
bentuknya mengalir di darat, nanti mengalir pada dasar sungai. Ada juga dia yang larut ya. Makanya misalnya kenapa Sungai Musi warnanya keruh. Sebentar. Oke ya. Kenapa air Musi warnanya keruh kira-kira gitu ya? Itu karena itu ada proses solution ya. Ya. Buktinya apa? Kalau Anda ambil air Sungai Musi yang berwarna coklat itu atau kopi susu, kemudian Anda simpan di dalam gelas ya ataupun dalam botol, maka lama-kelamaan kan dia akan menjadi bening ya. Karena di situ terjadi proses ya, jadi pemisahan. Jadi gravitasi itu, proses gravitasi itu yang kemudian memisahkan antara air dan material padatnya ya. Material padat terpisah menjadi terendapkan di bawahnya, kira-kira begitu. Jadi proses itulah yang kemudian berpengaruh pada bentuk sungai itu sendiri ya. Oke. Nah, oke. Lalu bagaimana kejadian dari erosi ya, erosi ataupun bentuk sungai tersebut ya. Oke, apa yang terjadi? Ini gambar yang paling atas, yang pertama itu adalah sumber erosinya ya. Jadi tidak ada satu, nanti kita ketika bicara di morfometri sungai, ada satu teori Buffington yang memisahkan mana antara zona erosi, zona sedimentasi, zona transportasi dan zona sedimentasi. Yang kemudian kan diterjemahkan sungai stadia muda, sungai stadia dewasa, dan sungai stadia tua, kira-kira itu. Nah, gambar ini menunjukkan posisi awal ya. Jadi posisi awalnya di bagian hulu kira-kira seperti itu. Kemudian terjadi pergeseran yang semakin ke hulu ya, lengthening headward by erosion. Artinya erosi tersebut menjadikan posisi sungai ya semakin ke hulu, dan ini merupakan dari hulu sungai yang pertama kali ya. Nah, kemudian disitulah nanti dikenal ada istilah sungai intermittent, sungai yang berair di musim hujan dan dia kering di musim kemarau, kira-kira itu. Ya, itu awalnya ya. Jadi dari situ ya bisa terjadi yang di bawah ini, yang rain wash year, undercutting, slope of the river. Jadi pada bagian yang paling permukaannya itu dan disebut dengan erosi itu, yang kemudian dalam bahasa Gaul disebut dengan denudasional ya. Di proses denudasional itu kondisi sekarang sebetulnya adalah posisi erosi ya, erosi yang terjadi, yang kemudian akibat dari erosi tersebut telah mengakibatkan berubahnya landform, landform tadi ya, bukan landscape, landformnya berubah. Kalau landscape lebih mencerminkan kepada nanti bisa bukan geologi, tapi kalau landform perubahan bentuknya itu akibat landform yang diawali dengan proses erosi ataupun erosi terutama ya pada saat ini, dalam hal ini. Oke. Nah, jadi kalau kita lihat gambar yang ini, yang di bawah ini, rain wash year, undercutting, source ya. Jadi tadinya seperti itu ya, bentuknya seperti itu, tetapi kalau Anda lihat ke gambar sebelumnya ya, di mana
air itu kan selalu memberikan kembali tadi kepada traksi dan seterusnya, sehingga pada daerah hulu ya. Jadi kalau Anda bayangkan di daerah hulu itu kenapa lebih banyak terjadi vertical erosion ya. Ya Anda lihat lagi gambar yang sebelumnya ya, bahwa proses tersebut ya karena ada beda tinggi yang cukup signifikan ya antara, jadi bentuk ini kan bentuk V-nya itu kan dari sini ya. Bentuk inilah kita bisa lihat. Jadi ada beda tinggi antara titik di awal sampai ke arah panah yang di bawah, kemudian dia terus-menerus mengalami erosi ya, sehingga landscape-nya produk dari erosi tersebut akan menjadikan bentuk sungai yang seperti ini, bentuk sungai yang V seperti ini ya. Nah, kemudian pada saat yang menjadi pertanyaan adalah pada saat kalian membuat peta pola aliran sungai misalkan, itu sampai di tingkat mana nih akan kita gambarkan ya, akan kita gambarkan. Apakah kita bicara mengenai, katakanlah kita sebutkan itu sebagai apa istilahnya, dendritik ya. Terus hulunya di mana? Karena bisa jadi ya, kita sebut paralel, kita sebut apa. Dan pada saat nanti saya boleh dulu apa Bu sudah menjelaskan bagaimana cara membuat, kalian sudah belajar klasifikasi pola aliran sungai kan. Nah itu. Dan itu harus dilihat dari main rivernya ataupun sungai utamanya. Oke. Nah, proses yang terjadi berikutnya ya, kalau yang tadi itu adalah di hulu sungai. Nah, sekarang kita sudah bergeser. Jadi kalau yang tadi kita sebut sebagai vertical erosion yang terjadi kebanyakan di hulu sungai, sekarang kita bergeser kepada daerah tengah. Di situ lebih banyak terjadi kepada lateral erosion ya. Karena apa? Secara morfometri, secara landform, dia sudah tidak lagi merupakan perbukitan biasanya. Dia sudah turun ataupun biasanya disebut dengan perbukitan rendah, tapi lebih cenderung pada posisi datar. Nah, pada saat di situ sama kalau kalian bayangkan, maka aliran air secara apa namanya, kecepatan aliran air itu gravitasi juga sudah mulai turun ya. Tetapi efek dari turunnya gravitasi, jadi kalau kita bandingkan udahan hilir, yang terjadi proses pengendapan itu ya, pengendapan tersebut itu akibat dari gaya tekanan hidrostatik air tadi mendorong tebing pada satu sisi dan kemudian dia akan mengendapkan di tempat yang lain. Ini merupakan hal yang cukup penting di dalam nanti misalkan merencanakan pembangunan jalan itu ya. Jadi kalau kita taruh jalan di daerah ataupun jembatan gitu ya, nanti itulah disebut dengan istilah dinding penahan tanah dan seterusnya ya. Oke. Jadi akibat dari proses erosi lateral, maka yang terjadi adalah pelebaran sungai ya, pelebaran sungai tadi itu akibat dari proses erosi lateral. Jadi kalau Anda bayangkan, kalau kita di situ banyak mengalami proses lateral, maka sungai tersebut akan membentuk meandering. Nah, ini kan sebutnya meander ya, meandering, bentuk-bentuk yang berkelok-kelok tadi itu. Nanti dipisah lagi, ketika meandernya mati, maka terbentuklah oxbow lake. Nah, proses-proses ini kan sebetulnya kalau kita pelajari ya dari sisi morfometri misalkan, nanti akan coba kita hitung. Oke. Nah, bisa juga terjadi kalau di gambar yang pertama terjadinya adalah hanya satu proses vertical erosion ya, tetapi bisa juga terjadi rata erosion ya, yang mengakibatkan di bagian hulu juga terjadi pelebaran pinggir sungai ya, tebing sungai ataupun vale lembah sungai. Nah, kalau saya tanya, misalkan kenapa yang satu yang tadi hanya vertikal, yang satu hanya horizontal. Nah, ini kembali kepada dua hal yang mau di sini. Yang pertama adalah gaya air tadi sendiri ya, hydraulic traction-nya tadi, dan yang kedua adalah pelapukan, weathering ya, pelapukan. Jadi kalau tebing sungainya banyak mengalami pelapukan, maka dia juga tidak hanya mengalami tekanan
erosi vertikal, juga mengalami erosi lateral. Nah, erosi lateral ini karena hubungannya dengan pelapukan, maka hubungannya dengan apa? Dengan litologi. Nah, di situ muncullah dalam beberapa teori bahwa kalau di daerah hulu juga terjadi erosi lateral, secara litologi misalkan dia batuan lunak, oke, berarti itu proses pelapukan yang banyak pengaruh. Tapi kalau misalkan tiba-tiba ada bentuk widening ya, bentuk di bagian hulu yang tiba-tiba dia bergeser dan seterusnya, pergeseran tersebut juga akibat dari adanya zona patahan misalnya, maka karena patah tadi, ada sesar tadi mengakibatkan batuan lapuk, akibat lapuk tersebut kemudian terjadilah pelebaran tebing sungai tadi itu, ya. Oke, ya. Jadi menghubungkan dengan kondisi geologi itu pada bagian tersebut. Demikian pula ketika kita menemukan sungai di hilir, misalkan kenapa sungai di hilir itu ada yang satu terjadi meandering berkelok, yang satu tidak. Berarti situ ada kontrol litologi misalkan. Apakah misalkan dari kejadian intrusi, misalkan intrusi dasar tersebut, oh tiba-tiba satu sisi tererosi, satu sisi sedimentasi, tapi bisa jadi tiba-tiba sungai berkelok ada beberapa bagian yang menjadi lurus ya. Itu karena bentuk ataupun litologinya yang cukup keras di situ. Oke, nah lalu kita sekarang membandingkan dua karakter sungai ini ya. Jadi ada yang tipe V itu sendiri ya, tipe V itu sendiri yaitu ada yang narrow V shape, ada yang broad V shape ya. Jadi kalau kita bayangkan ataupun kita lihat dari dua kondisi ini ya, yang satu narrow, yang satu broad, nanti hubungannya dengan apa? Itu hubungannya dengan volume air ya, volume air. Jadi kalau nanti kita bicara kontrol morfologi terhadap kebencanaan ya, maka kalian bisa mulai membayangkan volume air yang lebih besar, maka potensi banjir lebih besar dibandingkan dengan volume air yang lebih kecil. Nah, yang mengontrol volume airnya itu adalah bentuk lembahnya ya, bentuk lembahnya. Jadi kalau kita bandingkan bentuk lembah pertama dengan bentuk lembah kedua misalnya, maka itu bisa dijadikan sebagai dasar sendiri. Oke, jadi bentuk lembahnya ya. Nah, dari kondisi tersebut ya, maka ya ketika kita lanjutkan secara lebih detail lagi ya, lagi dari kondisi tersebut ya, maka apa istilahnya tuh, pengendapan ataupun deepening channeling sama widening. Jadi kalau dia sudah bentuknya vertikal, ini proses berikutnya karena kita harus mulai seperti sampaikan tadi menghitung ya, menghitung debit banjirnya dan seterusnya dari pola air dan sungai tadi ya. Maka apa yang terjadi pada deepening sama widening. Jadi lebih curam ataupun lebih lebar kira-kira itu. Oke. Nah, ini yang saya sampaikan tadi. Jadi ini adalah menjelaskan suatu proses ya, material itu terbagi ke dalam empat tipe material ya. Yang pertama itu adalah solution ya. Jadi itu aliran material tersebut dibawa ke arah hilir. Tetapi pada bagian hulu tersebut kita belum mudahnya gini, kalau lihat tadi secara kasat mata, kalau di solution itu dia cenderung lebih bening dibandingkan dengan di suspension. Kalau di solution itu material halusnya itu jauh lebih sedikit dibandingkan di suspension ya, kira-kira itu. Nah, itu dari material dari antara solution dan suspension. Kemudian bagaimana dia bergerak, makanya ada disebut dengan saltation. Jadi dia melompat-lompat ya, batu-batu kecil karena material sangat lebih kecil, dia bisa bergerak ya, itu adalah
dan itu terbawa ke hilir ya. Jadi loncat. Nah, yang ketika batuan besar itu yang disebut dengan traction ya. Jadi misalnya secara spesifik ya untuk menangani banjir lahar yang ada di gunung berapi itu dia menggunakan yang disebut dengan sabodem ya. Karena apa? Karena pergerakan material tersebut itu akibat traction, bukan akibat saltation. Kalau traction itu yang kita bayangkan tumpukan batu yang dorong bersama-sama. Nah, ketika itu dorong bersama-sama, maka bentuk dinding penahan tebingnya ya itu juga harus lebih besar. Jadi kalau kita kembali kepada gambar yang di sini ya, pada gambar yang di sini ya, itu akibat traction tadi ya, dia bergerak, dia menabrak dinding. Nah, kalau dia semakin besar materialnya, dorongannya juga semakin besar, maka bentuk dindingnya juga akan semakin cepat mengalami erosi. Oke. Nah, berikutnya adalah bagaimana kita melihat ya perbedaan antara natural load ya dengan way of transportation. Jadi bagaimana dia bergerak ya, dari hulu ke hilir tadi itu ya, dari hulu ke hilir tersebut ya. Jadi misalkan kalau kita bicara mineral aja contohnya, mineral berat ya, logam berat itu akan larut ya, dan kemudian soluble mineral ya, mineral yang bisa larut dalam air dan kemudian dihilang menjadi oil solution. Jadi salah satu misalnya kalau kita bicara contoh dari penambangan ya, Freeport melakukan penambangan, dari situ mereka kan memisahkan emas dengan material rock, batuan induknya itu dihancurkan, di crushing namanya. Setelah di crushing itu kemudian dia pisahkan, karena mineral-mineral berat seperti emas itu dia akan turun. Nah, mineral-mineral bawahnya itu akan dibuang ke sungai ya. Tetapi tentu saja ya proses crushing itu sendiri kan tidak semuanya bisa menggambarkan sebentar. Ya. Tidak Oke. Ya. Tidak semuanya terendapkan oke. Oke ya. Tidak semuanya terendapkan di situ. Ada beberapa bagian emas juga yang masih tetap terbawa ke bagian hilir ya. Jadi materialnya sendiri ya. Jadi kalau kita nama cara terbawanya itu kan solution, suspension, saltation, sama traction ya. Nah, kalau kita bicara kandungan sumber erosi ataupun kan nanti bisa mineral, bisa tanah saja, bisa macam-macam lah ya. Dibagi lagi menjadi dissolved load, suspended load, sama bed load. Kalau yang air bening tadi itu ya, itu masuknya dissolved load ya. Tapi kalau dia ada material padat ya seperti Sungai Musi tadi, itu suspended load ya. Nah, kalau yang gerakannya tadi traction di bawah itu ya, itu yang kemudian banyak memberikan bentuk dasar sungai, itu kita sebut dengan bed load kira-kira itu. Oke, ya. Jadi soluble. Jadi semakin kecil materialnya, yang bawah yang berwarna merah soluble sama small, semakin kecil materialnya dia akan berpindah dengan cara dissolve ya, karena dia memang larut di dalam air ya. Tetapi semakin besar materialnya, yang geser yang sebelah kanan menjadi besar materialnya. Jadi small submargles itu adalah
material yang dibawanya, material yang tererosinya, material erosi, material transportasi, dan nanti jadi material deposition. Kita bagi ke dalam dissolve, suspend, lead, sama bed load ya. Oke. Nah, the largest one pushing out body by traction and the small carrier by saltation while the one suspended is moving by the water. Jadi nanti hubungannya dengan bentuk-bentuk sungai, itu yang nanti kita lihat bersama. Oke. Nah, berikutnya tadi kan kita bicara erosinya sudah, kemudian kita bawa ke tengah terjadi transportation. Nah, sekarang proses terakhir adalah proses yang berlaku berikutnya ataupun proses berikutnya adalah deposition tadi. Pertama kan kita bertanya, proses pengendapan tersebut terjadi pada material yang apa? Itu pada dasar sungai, berarti yang bed load dulu yang pertama kali terendapkan ya. Loadnya tadi kita bicara pengaliran ya. Dari mengalir tadi, proses erosi terjadi akibat solution. Akibat dia larut, akibat erosi, dia masuk ke dalam sungai. Dalam sungai kita bagi menjadi 3 proses pemindahan material, 3 proses pemindahan material dari proses erosi menuju ke sedimentasi, menuju ke deposition, yaitu dissolve, suspend, sama bed load. Jadi 3 poin itu. Dissolve, suspend, sama bed load. Nah, sekarang kita akan bicara nih materi bergerak kan dari hulu ke hilir. Yang jadi pertanyaan kan mana yang pertama kali terendapkan, kira-kira itu, ya. Mana yang pertama kali terendapkan. Nah, kenapa ini menjadi penting? Karena misalkan kalau kita membayangkan ada satu tebing sungai, itu ada lapisan-lapisan, mudahnya ada lapisan emas dan seterusnya. Ketika dia terpindahkan, kira-kira possibility emas itu akan terendapkan di part mana, kira-kira itu ya. Nah, kira-kira begitu. Jadi prosesnya deposition tadi itu, maka dropping of river loads, kemudian occur when load, artinya apa? Lebih besar daripada carrying capacity. Jadi pengendapan itu terjadi ya ketika kemampuan air membawa material ya, itu lebih kecil dibandingkan kalau ini kan dibalik ya, ketika beban yang dibawa lebih besar dibandingkan dengan kemampuan air membawa materialnya. Oke. Jadi kalau membayangkan proses pengendapan itu, kalian disuruh bawa bola, kalian ini sebagai air yang mengalir. Ketika dibawa 2 buah, Anda membawa 2 buah bola, maka sebetulnya soluble atau solution ya, solid load, karena Anda bisa. Tapi Anda dikasih 3 bola, 3 bola itu kan apakah dari ketiganya, misalkan dari satu titik ke titik yang lain, akan terbawa semua, kayak itu. Dikasih 4 bola, dikasih 5 bola, dikasih 6 bola, gitu. Nah, itu prosesnya kayak seperti itu. Jadi Anda itu sebagai sungai ataupun Anda sebagai river carrying capacity yang bawa material terpindahkan. Nah, membayangkan itu tersebut, Anda hubungkan dengan material kondisi geologi. Jadi ketika batuan beku, terlapukan, terpindahkan, nanti itu bicaralah mulai yang disebut dengan berat, weighted average, nilai G ya kalau dalam geologi teknik, mana yang akan lebih mudah terpindahkan ya. Jadi proses pengendapan terjadi ketika yang diangkut ya, yang kita angkut ini itu lebih besar daripada kemampuan kita mengangkutnya. Atau dalam hal ini kan proses kejadian pengendapan ketika material yang diangkut tersebut lebih di atas ataupun lebih besar dibandingkan dengan kemampuan air di sungai untuk membawa materialnya. Saya kira itu. Oke. Nah, satu poin yang pertama yaitu kan tadi disebutkan carrying capacity of the river, kemampuan sungai membawa materialnya. Kenapa itu bisa terjadi? Nah, ini ada tiga kondisi ya yang memungkinkan terjadinya proses pengendapan. Ya, yang pertama adalah velocity, kecepatan. Jadi ketika terjadi pelambatan kecepatan aliran air sungai, ya, maka kemungkinan terjadinya pengendapan lebih besar. Jadi kita bicara dulu itu ya. Yang kedua,
penurunan decrease in volume airnya, volume air sungainya. Ya, antara volume dan velocity, kecepatan itu berbanding lurus ya. Semakin besar kecepatan, volumenya semakin besar, betul tidak? Belum tentu juga ya. Belum tentu juga. Jadi bisa jadi tidak terjadi perubahan volume, tapi terjadi perubahan kecepatan. Itu ada kemungkinan yang dipisahkan. Dan yang ketiga adalah increase in the load. Jadi memang material padas itu bertambah. Gitu. Nah ini yang kita pikirkan kenapa material padat tersebut bisa bertambah. Nah, poin-poin yang akan kita coba diskusikan lebih detail. Oke. Yang pertama kan tadi volume dan kecepatan ya. Volume dan kecepatan. Nah, di gambar ini menunjukkan kalau kita satu punya penampang sungai, satu di musim hujan, satu di musim kemarau. Kalau saya tanya dari gambaran ini ya, dari gambaran tersebut ya, mana yang debitnya lebih besar? Debit itu berhubungan dengan volume, karena volume debit itu Q itu sama dengan meter kubik per detik ya. Jadi ketika volume dihubungkan dengan kecepatan, maka itu jatuhnya debit. Kecepatan kan P, velocity. Velocity itu adalah detik ya, kecepatan untuk memindahkan tadi. Nah, itu yang pertama ya. Jadi pada saat hujan, yang kedua pada saat kering. Jadi kita bisa lihat nanti di dalam pendekatan sumber daya air misalkan, nanti kita akan menggunakan air permukaan bicara mengenai debit andalan. Sebetulnya berapa sih debit sungai yang bisa kita andalkan ya untuk menggunakan apa namanya digunakan untuk kebutuhan air. Kondisi lain selain hujan tadi, jadi dari sini jelas ya bahwa yang menjadi penyebab perpindahan material padat dan cair tadi adalah air. Dan ketika kita bicara volume dan kecepatan air, sumbernya adalah hujan. Ya, mudah-mudahan kalian sudah menangkap dari situ. Jadi proses erosi, transportasi dan sedimentasi sangat didorong oleh besarnya volume hujan. Kira-kira itu. Oke. Nah, oke. Di manakah terjadi pengendapan itu tadi? Oke. Pengendapan, oke, bentar ya, ini karena ada yang bocor tiba-tiba. Ya. Pengendapan itu poin yang pertama bisa terjadi di setiap titik di sungai. Jadi proses deposition itu tidak hanya di bagian hilir, di hulu juga bisa terjadi ya. Itu poinnya. Deposition at any point of the river. Yang kedua, inside bank of the bend. Tadi, jadi pada bagian dalam dari satu kelokan sungai. Kalau di bagian luarnya, ya, di bagian luarnya itu terjadi erosi, maka inside dan outside, maka terjadi sedimentasi kira-kira itu. Dan yang ketiga, ya tentu saja di dasar sungai tadi, dasar lembah. Jadi kalau bentuknya V, proses pengendapannya kan dari tebing sungai turun ke dasarnya sebelum dia terbawa. Itu yang disebut dengan floor of the river valley. Jadi dari lembah itu sendiri, erosi yang terjadi itu harus tempat di situ, masuk ke dalam badan sungai, terendapkan di situ. Kemudian terpindahkan, maka dia akan berpindah ya. Makanya tadi at any point of the river. Begitu terpindahkan, air tersebut bergerak, terjadi suspended ataupun bed road tadi, bisa jadi geraknya pendek, bisa jadi geraknya jauh. Kira-kira itu. Oke, nah dari gambar ini, sebetulnya kalau saya pakai sebentar ya, kalau saya pakai manual, ini kelihatan ininya proses sebentar ya. Dari mana ya? Kuliah pertama, itu belum dibuka mas saya. Oke, dulu ya.
Saya coba kasih layar penuh. Oke. Tadi kan saltation downstream, biasation, oke, saltation. For the position dari dropping, current capacity, favorable. Oke. Sudah saya bahas. Nah, jadi ini proses pertamanya ya. Tadi seperti saya sampaikan, terjadi erosi pada tebingnya, ya, erosi pada tebingnya di ini ada nggak ya? Oke. Nah, kita bicara sekarang energinya. Kalau Anda bicara di hukum Newton, gravitasi itu semakin curam, energi semakin besar. Ya, begitu kan? Ya, setuju, Anda faktor gravitasi. Nah, pada titik ini energi lebih besar, di sini energinya semakin kecil. Jadi semakin datar, ini pakai pakai hukum Newton, semakin curam semakin besar energinya, semakin datar semakin kecil energinya. Nah, efeknya apa? Nah, itu yang kemudian menjelaskan proses pengendapan. Ya, jadi ketika terjadi erosi pertama, maka dia terendapkan di bawahnya ya. Oke. Dan kita tahu bahwa tadi ingat mana yang jauh, mana yang dekat itu dari filosofi soluted, suspended, sama bed. Jadi yang makin jauh itu yang soluted ya, kan dari yang larut, yang suspended yang di tengah, yang paling dekat itu adalah yang bed load, gerakan tadi ya. Jadi bagaimana pergerakan material tadi bergerak itu yang menyebabkan memberikan gambaran posisi proses sedimentasi tadi. Kira-kira begitu. Berikutnya lagi kan tadi pengendapan lagi. Jadi ini katakanlah pada satu hujan yang pertama terjadi endapan 1, pada hujan yang kedua terjadi endapan 2, pada hujan yang ketiga terjadi endapan 3, gitu kan. Kira-kira begitu. Nah ini kan kalau di teori stratigrafi nanti kan belajar mengenai provenance dan diagenesa. Oke, jadi yang semakin jauh terbawa itu adalah smallest particle, yang semakin nah disinilah kita bicara pebble, small stone, sand, seed, clay. Pebble, cobble, ya bahasa sebut kita cobble kan, sand, seed, clay. Ini urutan material padatnya tadi. Oke. Nah, jadi kalau di kondisi sekarang, kalianlah bisa menemukan sorting of local deposition. Jadi material padatnya, material besar di mana, material di mana, dan proses seperti ini. Oke, jadi the smallest particle itu akan semakin jauh terbawa tadi itu. Oke, dan proses inilah yang kemudian juga menyebabkan beberapa penyebab ya, rising of coastal seabed. Oke ya. Tadi pertanyaannya itu inside bank wedding dan seterusnya. Kemudian Fall River Valley juga tadi itu sudah saya jelaskan. Nah, sekarang bagaimana proses pengendapan pada tebing sungai ya. Jadi kita punya bentuk sungai yang di atas ini ya. Yang di atas ini bentuk sungainya ya. Ini adalah proses pengendapannya. Jadi kalau kita lihat ini sisi luar ya, outer, itu inner. Jadi tadi outside dan inside ya. Terjadi gaya ya, inner outer. Nah, kalau kita tarik jadi penampang AB itu ini A, ini B ya. Ya. Dari sini kan memperlihatkan bahwa pada bagian outer terjadi erosi, pada bagian inner terjadi sedimentasi kira-kira gitu. Disebut dengan inner bank nanti dalam bahasa geomorfologi. Inner bank sama outer bank. Itu proses deposnya ada di situ. Oke. Erosi, deposisi, jadi selalu begitu ya. Outer bank, oke, inner bank. Nah, sekarang nih biar saya tidak capek menjelaskan ya. Ini ada gambar increased load, deposition sama gambar ini. Nah, dari gambar ini ya, coba Anda jelaskan ya bagaimana
menjelaskan antara erosi dan sedimentasi dari gambar ini. Nah, silakan masing-masing ya untuk mengetik di chat kan ya, di chat dulu. Jadi kalau kemarin kan satu-satu, kalau sekarang tidak, jadi saya kasih waktu 10 menit ya untuk melihat gambar ini ya. Kemudian Anda chat jadi di sebelahnya nih, jadi kalau ada chat ya. Nah, ini kan misalkan nanti erosi terjadi ya, bla 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 gitu ya. Nah, oke, nanti akan saya baca ya. Saya kasih waktu sampai jam 9 ya, jam 9 lebih 2 menit masing-masing untuk memberikan ya penjelasan atas gambar ini ya. Oke, oke, ya. Silahkan untuk memberikan penjelasan atas gambar yang ada ini. Di chat ya, tulis di chat ya, biar saya tahu siapa yang nanti ini kan di download ketahuan siapa yang mengisi, siapa yang menyimak, siapa yang terima. Jadi tidak perlu kuis, tapi saya meminta studi pelajari gambar ini, kemudian jelaskan hubungan antara erosi dan deposition ataupun ya pengendapan erosi dan pengendapan. Silahkan di chat ya. Oke.
Mana nih belum ada yang nulis, Agil? Iya Pak, masih diketik Pak. Ini yang diminta itu menjelaskan dari gambar ya. Ini kan ada kalimat ya, ada increase, ada decrease. Nah, itu yang dibahas ya. Bukan definisi, kan definisi harusnya sudah saya jelaskan tadi di awal ya, apa itu erosi, apa sedimentasi. Nah, kalau dari gambar ini ya apa? Jadi dari increase load ada deposisi, decrease load ada erosi, kira-kira itu. Ini gimana nih menjelaskannya? Ya. Bagaimana menjelaskan aur ini? Ini kan kotaknya kan increase load menuju ke deposisi, decrease load menuju ke erosi. Nah itu yang dijelaskan alurnya loh. Jadi apa? Ya, Anggun, Aziza, Arnesta, Sakila, oke, siapa lagi? Baru 4 orang. Dari berapa nih? 27 orang ya. Baru 4 orang dari 27 orang yang merespon nih. Yang lain nggak tahu kemana nih. Ya. Kelima, Eki Lampasa. Empat orang, oke. 5 berarti ya. Baru 5 orang nih. Anggun, Aziza, Arnes, Sakila, Eki, Rizky, Jasa, 6. 7, Amelia. 8, Carmila. Oke. 9, Ninaka. Terjadi beban material, oke. Siapa lagi? Yo, ini kan kita bicara proses Randy, terus satu lagi biar minimal satu lagi lah, karena 1 menit lagi. Nah, sebetulnya penjelasan gambar ini tuh sudah saya upload
di material itu. Nah, yaitu ini ada di slide berikutnya. Jadi kalau kalian buka slide berikutnya, nah ini adalah penjelasan ya antara proses erosi dan sedimentasi berdasarkan definisi yang di atas tadi. Kita kan oke, saya full screen kan ya. Oke. Nah, kita kan bicara load-nya yang kita bicarakan ya, bed load, suspended load ya. Jadi jawaban Anda juga tentu harus bicara pada load-nya ya. Oke. Oke, kalau dari gambar ini sekarang sudah dikasih jawabannya. Ya. Ini Fadilah ini baru gambar ini, oke ya. Jadi prosesnya adalah seperti itu. Jadi dari increase load ya, increase load, baca ke kanan, deposition ya, pengendapan, reduce load. Proses pengendapan mengurangi beban yang akan dibawa tadi ya. Dan ketika terjadi terjadi peningkatan beban tersebut ya, maka increase load mengakibatkan adanya pengendapan. Encourage erosion to take a place. Ketika sudah terjadi pengendapan di situ, arus kan tetap berjalan berikutnya. Maka kemudian mendorong kejadian pengurangan beban tadi. Pengurangan beban tadi, maka bergerak ke sebelah kanan. Erosion provide load for the position that take place, kira-kira itu. Oke ya, jadi ini alur penjelasannya ya. Erosi merupakan ya kita bicara yang air saja. Jadi melihat oke, sebentar, klik ya. Nah, oke ya. Jadi ini pertanyaan kedua ya. Tapi sayang udah keburu saya klik jawabannya, udah keluar jawabannya. How the amount of the load affect energy of the laboratory. Jadi bagaimana kita menghitung ya, menghitung satu besaran energi yang terjadi pada sungai ya. Jadi ketika energi terlalu kecil ya, ketika beban di sungai terlalu kecil maka energinya meningkat dan sebaliknya. Dan yang kedua, ini. Oke. Ini kalau saya tanya, apa yang menyebabkan energi pada sungai? Coba dijawab. Apa yang menyebabkan adanya energi pada sungai? Coba diketik lagi. What are the other factor? Ya, faktor lain yang menyebabkan affecting the energy of the river. Silakan download dulu materinya, pasti kalian bisa jawab kalau memang sudah download materi tersebut. Materinya kan sudah saya upload ya. Nah, ini. Oke, sebentar. Mundur dulu. Oke. Nah, jadi inilah ya. Ada dua berarti kan ya. Gravity dan channel discharge. Ya. Siapa yang oke. Jadi kalau kita kembali ke slide sebelumnya kan ini pertanyaannya. Ya, pertanyaannya adalah apa faktor lain penyebab energi pada sungai? Tadi kan air ya. Jelas air adalah faktor utamanya. Faktor lain apa? Yang pertama adalah gravitasi ya. Oke. Ini siapa yang ada yang masih jawab nih? Hubungan erosi dan ya. Jadi kalau Anda dikasih pertanyaan, Anda tuh lihat dari gambarnya ya.
saya tidak nanya kemana-mana dari gambar itu. Saya hanya bertanya, di situ ada hubungan antara, oke, ini kadang-kadang Anda nih menjawab ini maunya tidak usah terlalu luas ya. Jadi kalau nanti kita bicara riset ya, kita akan berusaha membaca dari alur ini. Gambar ini kan saya hanya bertanya, apa hubungannya peningkatan beban terhadap pengendapan, ya, kemudian penurunan beban load terhadap erosi, itu yang dijawab ya. Jadi bukan lagi mencari erosi adalah, kan udah dibahas tadi di awal, ya. Udah saya jelaskan di awal erosi adalah bla 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 ya. Ya. Nah kalau oke, Said Harfi salah satu faktor yang menyebabkan kemiringan lereng besar energi di sungai adalah mengandung. Oke. Nah, jadi berarti ini pertanyaan yang kedua ya. Oke. Oke. Nah, dari pertanyaan yang kedua ini kan yang pertama gravity ya. Gravity, yang kedua channel discharge ya, debit sungai. Jadi apa yang dijawab oleh Said itu ya, itu adalah bentuknya landformnya ya. Tapi kalau kita menghitung ya, dalam bentuk energi ya, maka yang menyebabkan dia berada itu kan sebetulnya gravitasi ya. Nah, gravitasi baru, kenapa ada gravitasi gitu ya. Oke. Nah, ini. Oke, ya. Jadi kita bicara dari sisi proses ya. Gravitasi dan channel discharge. Di situ channel discharge ataupun pesarian air digambarkan dengan river velocity. Kecepatan air itu sendiri akibat dari lereng yang saya sampaikan dan juga dari roughness, kekasaran dasar sungainya. Gitu ya. Jadi river velocity, slope dan roughness tadi. Nah, kemudian kalau bicara gravity, karena tadi kita bicara mengenai butina tadi ya, channel friction, maka shape dan roughness. Jadi mudahnya shape itu bentuknya, material batuan yang bentuknya bundar itu lebih mudah tertransportasikan dibandingkan dengan material yang bentuknya segi empat misalnya. Oke, ya. Satu slide terakhir. Nah, terangkan mengapa dan erosi dan sedimentasi terjadi. Jadi ini jawabannya yang panjang nggak jauh itu ya. Jadi jawaban yang kalian tulis panjang-panjang itu terangkan mengapa erosi dan pengendapan terjadi. Jawabannya kan sebenarnya pendek ya. Jadi hubungannya dengan energi tadi, ketika energi sungai besar, ya, maka terjadi erosi. Ya. Ketika energi sungai kecil, maka terjadi pengendapan. Ya, itu. Nah, jadi kalau ditanya mengapa, ini kan erosi panjang, vegetasi dan seterusnya, cukup panjang. Misalkan jawaban PI, enggak. Jadi kita biasanya yang disebut dengan merumuskan inti permasalahan. Ketika kita ditanya mengapa erosi dan sedimentasi terjadi, maka jawabannya ketika energi besar terjadi erosi, ketika energi kecil terjadi sedimentasi. Muncul pertanyaan kedua, ya, apa yang menyebabkan energi besar, kira-kira itu kan? Apa yang menyebabkan energi besar? Penyebabnya tadi kembali ke slide sebelumnya, adanya gravitasi, di mana gravitasi tersebut digambarkan dalam bentuk kemiringan lereng. Jadi semakin curam, semakin sebentar. Oke. Ya, semakin curam lerengnya, maka ini semakin besar. Semakin landai energinya, maka akan semakin kecil. Jadi, kenapa ini menjadi penting? Kalau nanti kalian buat peta geomorfologi, ya,
kita buat geomorfologi, kemudian dapat satu kondisi, ya. Jadi begitu melihat peta geomorfologi itu yang terbayang adalah proses erosi dan sedimentasinya. Tapi dengan pola pikir yang lebih simpel ya dibandingkan dengan jawaban yang panjang-panjang, ingat karena adalah engineering ya. Oke, saya mundur dulu ya. Ini slide terakhir. Saya izin sampai 9.20 ya, 9.30 karena sebentar lagi cek lah. Oke, ya. Jadi next-nya itu adalah menjelaskan alur ini. Ini ada parameter-parameternya, ada slope, ada roughness. Nanti ketika kita bicara roughness, kekasaran bentuk permukaan bumi, itu nanti kita bicara faktor penyebabnya. Ada litologi, tadi ada bicara kalian jelaskan mengenai tanaman, mengenai dan sebagainya itu. Kira-kira itu ya. Jadi poin utama dari kuliah kita ini terakhir dari ini. Jadi ketika sungai terjadi erosi, maka energinya besar. Dan ketika energi sungai kecil, maka terjadi pengendapan. Nah, tadi kita mundur ke slide berikutnya. Oke, ya. Debit sungai dipengaruhi oleh kecepatan komponen dari kemiringan lereng. Dan juga kalau yang di slope itu adalah lerengnya, ruas itu ada dasar sungainya. Berarti kita sudah pisahkan kecepatan sungai, air sungai itu akibat dari kemiringannya dan roughness-nya. 2 poin itu. Nah, sekarang slope-nya sendiri kita bedakan lagi nanti. Slope-nya berapa derajat dan seterusnya. Itu slope-nya. Dari slope-nya sendiri kita turunkan lagi menjadi penutupnya, ya, land use-nya, tanah penggunaan lahannya. Oke. Dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, nanti ketika kita bicara denudasional dan seterusnya, maka kita bicara pada konsep awal sedimentasi, konsep awal di gambar yang pertama kita ini. Ya, kita bicara denudasional misalkan, bagaimana sih kita menyebutkan bahwa bukit tersebut ya mengalami proses denudasional misalkan. Disitulah digunakan beberapa parameter. Jadi ini saya ambil satu contoh studi tentang kestabilan lereng yang menggunakan beberapa parameter ya. Parameter ini studinya skripsinya kakak kelas Anda, Tania Firdaus. Ini saya ambil satu contoh. Oke ya. Jadi kita nanti saya berharap 2020 ini ketika kita bicara apa itu denudasional, Pak, semua parameter-parameter di dalam apa namanya nggak mau ya. Oke, sebentar saya buka dulu ya. Nah, jadi setelah ini saya hanya melihat salah satu parameter saja, yaitu fluvial proses ya. Proses-proses yang terjadi pada sungai ya, pada sungai ya. Nah, kalau biasanya kalian menggunakan apa namanya
polar identity, polar paralel, polar dan sebagainya gitu ya. Itu betul itu menjelaskan satu kondisi. Tetapi ketika kita bicara landform, ya, kita bicara bentuk lahan, kenapa dia curam, kenapa dia datar, kenapa dia dan seterusnya, itu lebih dipengaruhi oleh proses eksogen tadi, oleh proses sungai, fluvial proses tadi, oleh proses erosi dan pengendapan. Dua proses itu ya. Jadi faktor yang menyebabkan bentuk permukaan itu adalah erosi dan pengendapan. Dan ketika kita bicara erosi dan pengendapan, maka kita bicara energi. Ketika kita bicara energi air yang bergerak tadi, ditampilkan dalam bentuk permukaan bumi. Nah, poin awal dari erosi tersebut adalah percabangan sungai. Tadi saya menjelaskan bahwa cabang sungai di hulu ketika terjadi erosi vertikal, maka dia membentuk berlembah berbentuk V. Kemudian ketika cabang sungai dengan cabang sungai lain bertemu, maka dia akan dari V, jadi yang tadinya hanya V saja, bertambah V dengan sedikit wide misalkan. Semakin banyak pertemuan tadi, semakin banyak pertemuan cabang sungai tadi, maka tidak hanya bentuk deepening, tetapi juga widening. Tidak hanya berbentuk vertikal, tapi juga sudah bicara mengenai horizontal. Nah, dalam bentuk morfometer tersebut, proses tersebut kita sebut dengan bifurcation ratio. Ya. Ini bagaimana menggunakannya nanti bisa dibuat ya. Nanti kalau di situ nanti kita baca udah sungai minggu depan saya bahas. Jadi bagaimana kita membuat bifurcation ratio dari proses. Jadi proses awal yang pertama yang perlu kita pahami adalah kalian memahami proses erosi sedimentasi, tetapi berdasarkan kita kuantifikasi, kita hitung. Dan cara menghitungnya adalah dari energi yang bekerja di situ. Sampai situ ya. Jadi tidak bicara naratif aja, kalau erosi terjadi karena bla bla bla, enggak. Bukan seperti itu yang kita harapkan. Kita engineering. Kita harus bicara apa yang menjadi penyebab erosi dan sedimentasi itu energinya. Nah, sekarang kita turunkan energi tersebut, energi air dalam hal ini, ya karena kita nggak punya angin, jadi aerian itu nggak banyak terjadi di kita. Kita hanya satu bicara lah, kita bicara mengenai energi air yang kemudian merupakan salah satu itu ya. Ya. Itu yang merupakan salah satu poin ya, salah satu poin di dalam proses morfologi tadi. Jadi kita bicara morfologi adalah bentuknya, morfometri ada perhitungan yang kemudian akan kita korelasikan dengan berbagai indeks ya. Ya, berbagai indeks. Jadi banyak sekali indeks yang digunakan di dalam penggunaan morfometri ini yang selama ini kita mengkritisi bersama lah. Kenapa disebut derivasional? Karena di situ ada bukti-bukti kelongsoran. Satu titik kelongsoran disebut satu pembuktian nasional. Tetapi ketika kita menggunakan indikator ini, misalkan ruggedness index ya. Ruggedness index itu adalah, nanti kita baca, apa ruggedness index di situ? Apakah yang semakin ruggedness index tersebut lebih banyak terjadi erosi? Ya, kira-kira gitu. Di Indonesia ada proses denudasional adalah proses pembentukan morfologi akibat dari erosi. Kira-kira itu. Nah, untuk melihat terjadinya erosi di seluruh kawasan pemetaan Anda, dilihat dari ruggedness index, kira-kira itu. Ya. Kemudian kita bicara basin relief. Apa itu basin relief? Nah, kira-kira gitu ya. Nanti kita hitung, ini parameter-parameter ini, ada basin relief, ada relief rasio ya. Ini semuanya memberikan gambaran ketika kita membuat peta geomorfologi kira-kira ya. Jadi pada saat kita membuat peta geomorfologi, indikator-indikator ini bisa kita gunakan ya. Relief relatif, terus kemudian indikator terakhir adalah dissection index. Jadi dissection index ini kalau kita bayangkan satu proses perempatan, semakin banyak perempatan gitu ya, perempatan antara satu sungai dengan ketemu sungai lain, maka kalau Anda bayangkan di darat, semakin banyak perempatan, kendaraan umum akan semakin banyak gitu ya. Nah, ini sekarang kalau mobil diganti dengan air, semakin banyak dissection index, maka volume airnya juga akan semakin banyak kira-kira di situ ya.
Nah, baru kemudian slope in degree ya, atau kepiringan lereng. Ini nanti ada hubungannya, slope in degree dengan linear density, semua parameter ini ada hubungannya. Kira-kira begitu. Oke, itu kuliah dari saya. Kalau ada yang mau ditanya, silakan. Ya. Hari ini tadi ya berarti ini kan saya download, jadi saya bisa lihat siapa yang memberikan jawaban, berarti dia ikut menyimak ya. Berapa orang tadi? Yang belum memberikan jawaban sampai masih ada 7 menit nih. Karena berarti kalau Anda tidak menulis di sini, Anda hanya parkir nama tapi tidak mendengarkan kuliah. Ya. Ya Rizky senyum-senyum aja tuh Rizky. Ya. Karena begini, kadang-kadang udah saya close ya itu masih ada di dalam room gitu ya. Ya, berarti Anda masukin nama terus Andanya kemana gitu kan. Ya, siapa yang belum? Amelia, Camilla, Inaka, Muhammad Randy, Said, Devi belum ada nih, Devi belum ada tuh. Devi belum jawab ya. Devi Puspita belum mengisi. Rio udah belum? Rio nggak ada nih. Oh, Rio udah tadi, Rio udah. Rio, Said biasanya Jalsa, Amelia. Randy udah belum? Randy ada. Felina juga belum ada. Arnesta juga belum. Ini Arnesta dari tadi gambarnya jalan-jalan terus itu. Udah jawab belum? Pak, iya. Atas nama Devi Puspita udah isi tuh Pak di konnya. Oh, Devi udah isi. Oh ya, udah. Oke. Oke. Arnesta belum ya. Fikri Riki nggak ada, nggak bisa. Dwi mana Dwi? Ada yang nanya dulu? Sambil nunggu yang teman-teman yang ngisi, kita tunggu sampai 6 menit lagi nih. Kalau nggak ada akan saya close dan nanti kalau yang nggak ada di sini akan saya keluarkan dari absennya ya. Yuyun juga nggak ada itu. Yuyun siapa itu? Nah. Yuyun baru nulis siklus di mana? Oke, Rizkia ya. Jadi proses itu ya karena saya memang ada berbagai pendekatan ya seperti tadi saya sampaikan. Di Indonesional nanti kita akan coba detilkan ya, kita akan baca beberapa rujukan ya dan buku yang kita ada cukup banyak ya bukunya, misalkan salah satunya ini adalah bukunya Cartlon ya, nanti kalau ini perlu saya kopikan. Part-part tertentunya akan kita coba upload, tapi tidak boleh terlalu lama ya. Ini Cartlonnya membahas mulai dari flow. Nah, sekarang kita bicara yang ini, nanti kita bicara channel form and behavior. Jadi kenapa bentuknya seperti itu, apa perilakunya, kayak itu ya. Karakter bed load, transported load, penimbangan dan seterusnya. Terus sistem respon. Nah, ada lagi terakhir managing of river ya, managing of river channel ya, karena itu terutama sangat diperlukan untuk beberapa pendekatan. Nah ini. Maaf Pak, Ya. kalau saya Arnesta tadi udah Pak. Oh, Arnesta udah di atas. Iya di atas. Ini kan kelihatan juga ya. Coba saya hitung. 1 Anggun, Aziza, oh ya Arnesta yang ketiga, Sakila, Eki 5, Rizky, Jalsa, Amelia, Carmila, Inaka 10, Devi, Randy, Said, Dona, Ivana 15, Rio, Agil, Nova, Widya, Fadilah 20, Amelia, Pei, Osai. Oh,
Yuyun, Dwi, Adri, 25, Pelina, Fikri, Firdaus, 27. Oke. Ini ada 30. Ada ini baru 28, dua lagi nggak tahu, baru nulis ya. Oke, ada 20 ya, mendekati lah ada 30 ya yang hadir. Jadi memang average-nya yang kurang sebanyak itu. Oke, ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, 10 menit terakhir saya izin. Ini Rizkia baru nulis. Dio baru nulis. Oke, ya kita lihat ya. Oke, itu kuliah kita hari ini ya. Nanti rekamannya akan saya, seperti biasa, akan saya upload di YouTube ya. Kemarin juga saya udah lihat ada beberapa pertanyaan tentang soil classification dan itu akan kita bahas di kuliah geoteknik minggu depan. Ya, geologi teknik minggu depan sebelum kita membahas materi lainnya. Jadi setengah jam saya bahas dulu pertanyaan-pertanyaan kalian di channel YouTube saya. Setelah itu baru kita kuliah. Tidak ada yang ditanyakan lagi? Oke. Sehat semua dan kita ketemu minggu depan di geologi teknik ya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.